Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini, sebagai ketua, saya atas nama Muhammad Anggi Rifkiadi, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan prinsip SRP pada program kami. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa program yang kami buat. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu kalkulator luas bentuk 2 dimensi. Cara kerjanya yaitu pertama, di sini kita memilih bentuk yang ingin dihitung, lalu memasukkan atributnya. Selanjutnya bisa juga menambahkan beberapa bentuk untuk dihitung satu kali. Jadi misalnya kita menambahkan lingkaran. Nah, di sini kita pilih selesai dan hitung untuk melihat hasil dari luas bentuk yang sudah kita masukkan tadi. Nah, begitulah cara kerja program kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip penerapan SRP pada program kami ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan SRP. SRP adalah prinsip yang menyatakan bahwa sebuah kelas atau modul itu harus memiliki satu tanggung jawab utama dan hanya memiliki satu alasan untuk berubah. Tujuan dari penerapan SRP ini yaitu untuk memisahkan menjadi bagian-bagian kecil yang independen agar program itu bisa menjadi lebih mudah untuk dilakukan maintenance, diuji, dan diperbaiki. Baik, langsung saja yang pertama yaitu untuk kelas shape. Di sini penerapan SRP-nya yaitu shape di sini hanya berfungsi atau tugasnya yaitu hanya untuk mendefinisikan tanggung jawab. Di sini ada 2 tanggung jawab dari beberapa tanggung jawab untuk bentuk-bentuknya, yaitu ada area untuk menghitung luasnya sendiri dan untuk memberikan nama. Selanjutnya yaitu pada bentuk-bentuknya yaitu square. Yang pertama, di sini square hanya bertugas untuk mendefinisikan atau membuat rumusnya sendiri. Lalu dia juga menyimpan data dari nama bentuknya. Sama dengan square tadi, circle di sini menyimpan rumusnya dan menyimpan nama dari bentuknya. Triangle juga seperti itu untuk menyimpan rumusnya dan namanya. Di sini juga dari ketiga bentuk ini juga menyimpan data dari atributnya. Contoh pada square itu side, pada circle itu radius, dan triangle itu alas dan tinggi. Nah, penerapan SRP ini berfungsi agar bentuk-bentuk ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu pada kelas factory. Di sini
kelas shape factory di sini hanya untuk menerima input dari pengguna, input tentang atribut dari bentuk-bentuk yang telah disiapkan. Contohnya di sini yaitu pada ketika pengguna memilih satu yaitu square, dia program menampilkan input untuk panjang sisi persegi, 2 untuk jari-jari lingkaran, dan 3 untuk alas dan tinggi dari segitiga. Selanjutnya yaitu ada kelas area kalkulator. Di sini fungsinya yaitu tanggung jawabnya yaitu untuk menghitung luas dari semua bentuk yang telah dimasukkan. Makanya di sini kita menggunakan for agar tampil semua yang telah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian ada main PY di sini hanya untuk bagaimana penggunaan dari kelas-kelas tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Hafnul dengan NIM 6090123017. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya pada program kami. Baik, saya di bagian Open Close Principle. Nah, sebelum itu langsung saja saya membahas terlebih dahulu apa itu OCP atau Open Close Principle. OCP adalah OCP adalah prinsip kedua dalam Solid yang menyatakan bahwa kode harus terbuka untuk perluasan atau extension, tetapi tertutup untuk perubahan modification. Artinya, kita sebaiknya menambahkan fungsional baru dengan cara menambahkan kode baru daripada mengubah kode yang sudah ada, sehingga resiko terhadap kerusakan sistem yang telah berjalan dapat diminimalkan. Nah, dalam program kalkulator luas 2 dimensi ini, OCP diterapkan terutama melalui dua mekanisme utama, yaitu penggunaan antarmuka shape dan desain shape factory. Langsung saja dengan menggunakan antarmuka shape yang mendefinisikan kontak metode, area, dan name. Baik, di sini kita buka salah satu anggota-anggota shape. Nah, di sini saat mendefinisikan dua metode ini yaitu area dan name, kita dapat memperluas sistem dengan menambahkan bentuk baru semisal rectangle, trapezoid, parallelogram, dan lain-lain tanpa harus memodifikasi kelas-kelas di sini di area kalkulator dan nah, di bagian area kalkulator. Nah, area kalkulator tidak peduli dengan implementasi spesifik dari bentuk tersebut. Ia hanya tahu setiap bentuk memiliki metode, area, dan nama yang bisa dipanggil. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri di area kalkulator memanggil area dan nama. Oke, lanjut di shape factory sendiri yaitu tempat di mana perluasan terjadi ketika bentuk baru ditambahkan. Nah, di sini kita hanya perlu menambahkan percabangan baru semisal elif shape tipe sekian untuk shape berikutnya. Di sini tinggal ditambah untuk mendukung bentuk baru. Ini merupakan satu-satunya tempat yang sedikit berubah, tapi perubahan tersebut tidak menyentuh bagian perhitungan, tampilan, atau alur utama program. Nah, kita kembali ke area kalkulator. Area kalkulator menunjukkan penerapan prinsip OCP karena dia tidak perlu lagi memodifikasi atau dimodifikasi jika ada bentuk yang baru ditambahkan. Dia hanya membutuhkan daftar objek shape dan memanggil metode area. Nah, di sini objek shape. Oke.
shape, dan memanggil area. Kemudian secara polimorf ini menunjukkan bahwa kelas ini sudah tertutup untuk perubahan dan terbuka untuk perluasan. Nah, berikut bisa saya perlihatkan bagian-bagian dari shape. Semua ada area dan namanya. Dan ini di abstrak. Berikut area. Di sini juga ada areanya dengan namanya. Di Victory ini cuma bentuk pemanggilannya saja. Jadi ini sisa dipanggil ditambah kalau ada untuk bentuk barunya. Nah, kalkulator sendiri itu tidak lagi di otak-atik. Dia hanya sisa mendefinisikan sel lalu memanggil area. Baik, penerapan prinsip OCV menjadikan sistem fleksibel, mudah ditambah fiturnya, dan tahan terhadap perubahan struktur. Dengan cara ini, program ini dapat terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna tanpa harus menulis ulang bagian yang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafur Rahim dengan NIM 60900123021. Di sini saya akan menjelaskan program dari kelompok saya, dan adapun prinsip solid yang saya ambil yaitu yang ketiga, yaitu Liskov Substitution Principle, yang dimana Liskov Substitution Principle atau LSP itu merupakan prinsip ketiga dalam solid yang menyatakan bahwa objek dari subkelas harus bisa menggantikan objek dari superkelas tanpa mempengaruhi keakuratan program, yang dimana artinya jika suatu kelas merupakan turunan dari kelas B, maka objek dari kelas A dapat digunakan dimanapun B digunakan, dan program akan terus berjalan dengan benar. Adapun dalam program kalkulator yang diambil oleh kelompok saya, LSP diterapkan melalui penggunaan antarmuka, shape, dan implementasi konkret seperti square, circle, dan triangle. Adapun hasil run dari program ini yaitu dimana kita bisa memilih bentuk dari dari pilihan di sini, yang dimana pilihan pertama ada persegi, yang kedua lingkaran, yang ketiga segitiga, dan pilihan terakhir itu selesai dan hitung. Dimana jika kita memilih bentuk, di sini kita akan disuruh mengisi panjang sisi persegi. Apabila selesai memasukkan panjang sisi persegi, maka program akan kembali seperti semula pada awal, dan kita bisa memilih pilihan keempat apabila ingin menyelesaikan program dan langsung menghitung luasnya. Jadi outputnya di sini persegi memiliki luas 144 apabila panjang sisinya yaitu 12. Adapun penjelasan programnya yaitu pertama, semua bentuk square, circle, triangle mengimplementasikan interface. Shape yang berarti mereka menyediakan implementasi dari metode area. Dan name ini memungkinkan objek dapat digunakan secara bergantian di tempat manapun di mana tipe shape dibutuhkan, seperti di dalam area kalkulator. Yang kedua, area kalkulator dirancang untuk menerima list dari objek shape. Ia tidak perlu tahu
apakah objek tersebut adalah persegi, lingkaran, atau segitiga. Ia hanya tahu bahwa semua objek memiliki metode area yang valid untuk digunakan. Dengan demikian, kode shape area akan berjalan dengan benar terlepas dari sejenis bentuknya. Yang ketiga yaitu tambahan bentuk seperti rectangle atau ellipse juga dapat menggantikan objek shape lain dengan cara yang sama. Ini memungkinkan eh, pengembangan bentuk tambahan tanpa mengaruhi penggunaannya dalam kode yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu dengan mengikuti prinsip LSP, program ini dapat memanfaatkan keunggulan dari polimorfisme sepenuhnya. LSP menjamin bahwa setiap subclass dari shape benar-benar bisa menggantikan peran shape tanpa menimbulkan error atau logika yang rusak. Hal ini membuat sistem menjadi lebih aman untuk diperluas dan diuji. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.